Baik, sahabat-sahabat, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga langkah kecil kita ini membuat Allah dan para Rasulnya tersenyum. Dalam Al-Quran dikatakan mereka menyaksikan semua gitu, sepak terjang kita. Walaupun secara fisik sudah tidak ada di alam ini, tapi stage kehidupan dunia ini kan masih on, dan kita termasuk orang yang masih ada di panggung dunia dengan skenarionya masing-masing memegang naskah skrip, ya, memerankan peran tertentu yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. So give our best performance gitu ya, supaya membuat Allah dan Rasulnya senang gitu ya. Sahabat-sahabat, kita sedang menelusuri kisah Musa alaihissalam. Tapi kita flashback sejenak bahwa penting sebenarnya membaca sejarah karena Al-Quran di dalamnya penuh dengan hints sejarah gitu ya. Bicara tentang kisah Musa, Adam alaihissalam, Nuh, ya. Belum lagi nabi-nabi yang namanya tidak ada di dalam Al-Quran. Nabi Yehezkiel, Nabi Yeremia, Daniel, Yesaya gitu. Itu semua nabi-nabi besar yang patut dipelajari karena itu menyangkut kisah perjalanan Bani Israel juga sebenarnya. Di dalam Al-Qur'an ya, boleh dilihat surat ke-12 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Jadi ini kalau bahasa terjemahannya agak kurang kena, jadi kita lihat bahasa Al-Qur'annya disebut laqad kana fi qasasihim, di dalam kisah-kisah mereka, ibrah gitu, bagi mereka yang diulil albab. Jadi pelajaran itu hanya bisa diambil bagi orang-orang yang ulil albab. Itu lebih spesifik tuh. Kalau terjemahannya akal sehat, kita hilang mendapatkan suatu kunci bahwa yang ingin Allah Ta'ala sebutkan di sini adalah ulil albab adalah orang-orang yang mempunyai lub, punya akal hatinya sudah bangun. Jadi bukan sekedar akal rasional yang kita sudah didik, which is that good gitu ya, tapi ternyata dalam hidup perlu akal lain untuk membaca dimensi lain, the inner dimension of life. Itu yang kita sering hilaf. Itu yang di dalam suluk kita diajarkan, kita membawa ke sana, berjalan ke sana. To see the other dimension. Karena ada outer dimension, ada inner dimension. Sebagaimana Allah Ta'ala itu ada yang zahir, ada yang batin. Di semua aspek dalam kehidupan ada aspek zahirnya. Kita pun ya manusia secara penampilan zahir yang kita lihat di cermin, mungkin manicure pedicure ya, tapi batinnya kan ada lebih dalam tuh. Orang bisa aja terlihat lahirnya rapi, cakep, wah pokoknya kulitnya halus, batin belum tentu sehalus itu. Atau sebaliknya. Ya. Jadi ada aspek lahir dan batin. Dalam kehidupan pun ya, ketika kita terperosok, cenderung untuk tertawan pada fenomena fisik, pasti pusing. Banyak hal yang nggak masuk akal. Pasti banyak kecewanya, pasti putus asa, pasti gampang broken heart, ya, gampang down dalam kehidupan. Karena tidak melihat aspek batinnya. Itu yang kata Allah Ta'ala, apabila engkau tidak menggunakan akalnya, sungguh Allah menimpakan rijsun, siksa. Rijsun dalam arti kekotoran, ketidakenakan, azab dalam dunia berupa kekhawatiran, kebingungan, ya, hati gelisah, kok tidak tentram, apapun dicoba tapi kok merasa kedamaian itu jauh sekali.
Dan manusia selalu mencari objek-objek yang bisa memuaskan dahaga mereka akan sebuah makna kedamaian. Karena yang pada intinya mereka cari kan kedamaian. Cuma kadang short-sighted gitu, yang mereka lihat hanya jembatannya. Oh, mungkin uang akan memberiku kedamaian. Soalnya kalau ada uang, aku damai. Salah. Buktinya banyak yang uangnya banyak, nggak damai hatinya. Jadi agama membebaskan kita dari Tuhan-Tuhan selain Dia, dari hal-hal yang mengatur kehidupan kita yang tidak hak, yang membuat kita terperosok dalam neraka kehidupan sendiri. In other way, belajar Al-Quran, ya, ini seharusnya membuat orang menjadi lebih bahagia, membuat orang menjadi lebih menerima kehidupannya, ikhlas dengan pengaturan ilahiyah, ya. Semua takdir yang sudah menimpa kita, mungkin ada yang diambil tertentu, ditinggalkan, diganti, itu semua adalah proses transformasi jiwa kita melalui hal-hal yang diolah di dalam semesta kita. Allah punya rencana. Asal kita sabar saja. Asal kita sabar. Jadi pentingnya membaca sejarah adalah tidak hanya sekedar melihat peta, terus kemudian kira-kira visi masa depan, tidak sekedar itu, tapi posisi kita dalam kehidupan di mana. Penting untuk merenung posisi kita dalam kisah Musa ada di mana. Kapan membelah lautnya? Apakah masih di dalam negeri Mesir? Firaunnya yang mana? Nah itu agar Al-Quran bisa berkata-kata menjadi cermin buat diri kita sendiri. Sama sekali bukan untuk melihat yang lain. Karena lakum dinukum waliyadin hukumnya. Yang lain itu dalam genggaman Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Adalah betul kita amar ma'ruf nahi mungkar, tapi fokus kita adalah ke dalam diri sendiri. Ya, jadi akal itu di dalam Al-Quran disebut macam-macam. Lub, ya. Ada juga fuad, itu tingkatan akal. Tingkatan akal terendah, akal dalam, itu namanya fuad. Kata jamaknya adalah afidah. Akal adalah seperti raga, harus diberi makan. Ini yang kadang manusia kebanyakan lalai. Raganya makannya enak-enak, akal dalam merana. Akhirnya jiwanya tidak bisa berfungsi, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya. Maka komponen untuk membangun fuad adalah penglihatan dan pendengaran. Itu kenapa dalam Al-Quran berkali-kali diulang. Bukankah kami memberimu penglihatan, pendengaran, dan hati gitu. Hatinya disebut fuad, afidah. Jadi penting untuk membaca hal-hal yang bisa membangkitkan fuad. Kisah-kisah seperti ini juga mendengar, barangkali lagi di mobil atau di rumah sambil apa gitu, sambil mendengar. Jadi memang komponen mata, penglihatan dan pendengaran harus diseleksi. Bacaannya juga, kan hati udah mulai membaca tuh. Mana yang kalau dengar pengajian tertentu bikin hati lapang, tenang. Nah itu, udah mulai memilih-milih. Ini cocok, Ustadz ini nggak cocok, Ustadz ini cocok. Pilih aja. Karena pilihan itu pun bisa jadi temporary ya. Dulu saya senang dengan Ustadz A, sekarang dengar lagi udah nggak bisa makan. Udah nggak cocok makanannya. Kayak bayi tuh mungkin dulu awal-awal bubur masih suka, nggak bisa makan bakso gitu ya. Bakso pun ada masanya kalau ternyata punya asam urat misalkan, ya udah nggak bisa makan bakso urat misal. Jadi semua makanan disesuaikan ya. Bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lainnya, tapi ini semacam prasmanan dalam kehidupan, kita pilih makanan yang thayyib buat diri masing-masing. Ya. Sahabat-sahabat, ketika Musa alaihissalam membawa Bani Israel pindah hijrah dari Mesir, tujuannya ke Yerusalem, inilah path perjalanan mereka kira-kira. Ya. Kairo tuh di sini, coba bayangkan, Yerusalem sana, ini 700 km kira-kira. Itu kalau lebih dari long march, kalau jalan itu mungkin dari Jakarta ke Jawa Timur tuh, jalan kaki, dan medannya gurun ya.
Bukan di kita, banyak pohonnya, kiri kanan ada kedai, ya, warung, warteg. Di sana nggak ada. Oleh karena itu, di awal etapa perjalanan pun, ya, setelah melintas Laut Merah kan, udah pada teriak-teriak tuh Bani Israel, aduh, kok kita jadi merana begini ya, gitu ya. Coba dulu aku nggak ikut Musa hijrah, tetap aja di Mesir, mungkin masih nonton TV gitu barangkali ya, di rumahnya yang nyaman dibandingkan dengan kondisi hijrah seadanya, barang seadanya, kaki sudah melepuh, sendalnya sudah hancur gitu. Itu karakter perjalanan memang. Kalau kita suluk diperjalankan, ya kita aku mau berjalan menuju Tuhan, taubat ya. Karakter perjalanan itu ya begitu. Bangun di saat orang pada tidur gitu kan, ciri-ciri orang yang taubat itu sedikit tidurnya di malam hari. Karena ada rahasia di malam hari. Sesuatu yang kalau siang terlalu sibuk dengan semua aktivitas dunia. Ya. Ciri orang taubat kadang-kadang dibikin sepi, ya teman-temannya diganti soalnya. Kata Allah ini disapi ya, disaring. Teman-teman yang gini-gini udah tiba-tiba menjauh. Itu memang begitu. Sepi di perjalanan. Tapi kalau kita insya Allah niat nih, lillahi ta'ala, ya udah. Yang penting di awal kita ijab kabul sama Allah Ta'ala, ya Allah, I'm embarking this journey, aku jalan ya. Lebaik Allahumma lebaik. Aku jalan, aku serahkan diriku sepenuhnya padamu. Udah setelah itu kalau kita udah ijab kabul, dia terima. Setelah itu gak usah khawatir, kita dalam genggaman dia. Pasang surutnya, sempit lapangnya, dia aturkan. Nanti kan kita begitu kita mengeluh-ngeluh, nanti kita teringat, oh iya ya, aku kan udah ijab kabul sama Allah Ta'ala. Masa malu deh gitu. Udah sabar aja dulu. Makanya menghadapi hidup itu, mintalah pertolongan, kata Allah Ta'ala. Kan dalam surat Al-Fatihah dibilang, iya karena budu, iya karena stain. Hanya pada engkau. Aku mengabdi, hanya pada engkau. Aku minta pertolongan gitu kan. Apa itu pertolongan? Bagaimana minta pertolongan? Di surat lain dikatakan, wasta'inu bisobri wassalam. Mintalah pertolongan dengan sabar, sholat. So that's, walaupun sepertinya simple and kok gitu-gitu aja. Aduh, coba buktikan. Sama sekali tidak gitu-gitu aja. Ilmunya dalam. Mintalah pertolongan, sabar, sholat, sabar, sholat. Nah, ini perjalanan ya, perjalanan dari Mesir ke Yerusalem atau Darussalam. Ini sebenarnya merupakan hijrah dari bumi lama ke bumi baru. Karena Allah Ta'ala tuh ingin menyampaikan manusia kepada kehidupan yang paling hak. Perhatikan 700 km. Angka-angka itu biasanya bicara, gitu ya. Jadi 700 km itu kalau 7 tuh sama dengan kira-kira 7 hari. Gitu. Penempuhan 7 hari pembentukan manusia. Di dalam surat Fusilat, ya, boleh lihat surat ke-41, di situ disebutkan tentang 6 masa penciptaan manusia. Yang 4 masa adalah penciptaan bumi, 2 masa penciptaan lelangit. 4 masa adalah penciptaan akal pikiran kita. Sampai usia 40 tahun, kita digembleng dengan berbagai hal. Dari masa kecil, ya, remaja, dewasa. 40 tahun tuh mestinya udah matang berpikirnya. Sudah mulai fokus membaca diri. Karena ada di surat Al-Ahqaf doa memasuki usia 40 tahun. Ada rahasia di situ. 40 tahun. Di doa itu, Robi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, gitu kan. Untuk mensyukuri nikmat intinya. Dan syukur itu kata besar karena susah manusia itu untuk bersyukur saking dia sangat tidak kokoh berpijak di koordinatnya, di kehari iniannya, di masa ke masa. Dia lebih cenderung liar
pengen ini, pengen itu. Yang ada di hadapan dia abaikan. Karena hawa nafsunya menganggap itu yang lebih keren, itu yang lebih penting. Ya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, apa yang baik buatmu belum tentu. Apa juga yang buruk bagimu belum tentu. Nah, itu tuh kita dalam posisi yang sebenarnya harus berserah diri dari saat ke saat. Gitu. Ya, tentang ke-40 tahunan ini, di dalam surah, di kisah Musa juga disebutkan tentang 40 malam. Jadi 4 masa pembentukan tuh. Di surat Al-A'raf 142 kalau mau lihat silahkan. Tentang dikatakan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 malam sebenarnya. Dan kami sempurnakan malam itu dengan 10 lagi. Maka sempurnalah waktu yang ditentukan oleh Rabb-mu 40 malam. Gitu. Itu tentang 40 malam di Tursina. Di mana di situ Musa telah meresumi usia 40 tahunnya. Perhatikan sahabat-sahabat, setiap nabi itu punya gunungnya masing-masing atau bukit setidaknya. Nabi Musa punya Tursina. Nabi Daud alaihissalam punya Sion, bukit Sion. Nabi Muhammad SAW punya Jabal Nur, gitu ya. Nabi Isa punya Bukit Zaitun, gitu. Jadi fungsi gunung, bukit, gunung itu di dalam surat Fusilat juga dikatakan sebelum ada gunung-gunung, pasak-pasak itu, bumi itu gempa terus. Lalu Allah pasak tuh, gunung tuh kayak paku kan di atasnya keluarnya segitu, di bawahnya menancap gitu. Oleh karena itu agama-agama animisme ya orang dari yang dulu bahkan udah sense itu gitu. Sebelum datang nabi-nabi itu ada animisme. Mereka perginya ke gunung-gunung. Simbol-simbol piramid ya, semua bicara tentang ketinggian. Itu menciptakan gunung-gunung karena memang natur manusia cenderungnya mencari sang pencipta. Sebenarnya ada hubungan antara gunung dengan aspek diri. Apa itu komponen gunung di dalam diri kita? Sesuatu yang membuat kita nggak gempa-gempa gitu. Sesuatu yang membuat kita kokoh. Sesuatu yang membuat kalau terjadi sesuatu ya, ada ujian lah, kehilangan lah, ada yang dicerabut dari diri kita. Plan didn't go well gitu, rencana ini ternyata gagal gitu. Itu orang cenderung gempa. Tapi apa yang membuat dia kokoh? Apa itu gunung di sini adalah sebenarnya akalnya. Mulai dari akal pikiran saja. Mulai dari berpikir benar saja. Reasoningnya benar aja. Itu sudah memantapkan kehidupan seseorang. Common sense-nya jalan, itu saja sudah sangat membantu. Kita belum bicara akal dalam ya. Tapi akal luar yang dibantu. Dan itu fungsi pendidikan sebenarnya. Pendidikan yang benar. Makanya jangan membeo-beo gitu. Anak-anak itu disuruh critical thinking, reasoning gitu. Tapi kok nggak mungkin. Nah gitu, itu sangat membantu. Itu yang dimaksud dengan ketika Musa naik ke Tursina. Nah, 40 malam itu yang terjadi adalah ketika Musanya naik, umatnya melenceng gitu ya. Tentang 40 tahun ini, ya biasanya memasuki usia 40 tahun, mau itu 39, 38, pasti ada momen besar dalam hidup. Coba perhatikan. Ada momen besar. Dihijrahkanlah, kehidupannya ada yang macam-macam lah. Pokoknya banyak hal-hal yang mulai menyeru manusia untuk fokus kepada Sang Pencipta. Yang menarik, di dalam tahapan psikologi pun sebenarnya dikenal 6 masa itu gitu. Jadi ada 4 masa, namanya 4 masa dewasa awal. Jadi anak lahir itu balita kan 0 sampai 5 tahun, sekolah dasar 5 sampai 12 tahun, sekolah menengah kan SMP SMA 13 sampai 19 tahun. Kuliah tuh mulai dewasa awal tuh,
Anak harus mulai diajarin bersuluk tuh. Makanya suluk itu masuk di tahap 4. Jadi tahap anak-anak kuliah lah. Karena mulai bisa reasoning. Kalau SD belum dia masih terlalu hijau. Biar dia melampaui banyak hal dalam kehidupan dulu. Pernah jatuh cinta mungkin, pernah ditolak gitu ya. Emosinya masih dimatangkan dulu. Nah, kemudian memasuki masa dewasa di usia 64 tahun, lalu di atas 65 tahun kalau dalam klasifikasi psikologi itu maturity gitu harusnya. Nah, sahabat-sahabat 40 tahun ke atas itu fase seseorang harusnya mulai mengidentifikasi dharmanya, misi hidupnya. Artinya dia sudah mengorbit harusnya dalam lintasan jalur yang Allah kehendaki. Mengorbit ini tidak mudah ya. Kalau di kitab Nabi Idris ada bintang yang telat ngorbit, nah, sekian detik. Waduh, itu hukumannya berat sekali. Kita telatnya mungkin ordernya bukan detik, tahunan. Bagaimana kita mesti minta maaf sama Allah Ta'ala karena telat. Karena terlampau banyak nengok kiri kanan gitu loh, nggak fokus dalam menempuh Shirathul Mustaqim. Padahal kita baca Al-Fatihah sejak SD. Sampai sekarang nggak ngerti yang mana Shirathul Mustaqim. Itu harus jadi perenungan. Kunci siapa kita itu sudah digelar selama 40 tahun clear. 4 masa. Jadi coba lihat-lihat album ke belakang. Kalau ada diary gitu ya, renungkan apa yang Allah berikan dalam fase 40 tahun awal. Itu semua modalnya sudah ada. We have all the piece of puzzle. Tinggal disusun. Masih berserakan. Kalau masih berserakan, tidak tampak ini gambar apa. Puzzle binatang kah? Tentang pemandangan. Memang sudah kelihatan warna-warnanya. Cuman the real image-nya apa. Dan bahkan di situ akan ada tulisan Allah Ta'ala yang menyatakan this is who you are. Bayangkan ya, jadi nggak ada tuh yang namanya salah jalan. Kalau it's done ya, sudah terjadi 40 tahun, itulah takdir. That's the best. Tugas kita, jihad kita, untuk paham kenapa itu yang terbaik. Selama kita belum bisa bilang ma khalaqta hadza batila, memang berarti lubnya belum nyala, belum sampai ke tingkat itu. Karena hanya ulil albab yang bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akalnya sudah teraktivasi oleh rahmat cahayanya. Balik lagi, gimana dapat rahmat cahayanya? Sabar, sholat, sabar, sholat. Ya. Jadi elemen awal untuk mengidentifikasi tadi disebutkan dengan dharma, ya, misi hidup, kita harus banyak jujur. Sebenarnya dalam hidup tuh nggak boleh terlalu banyak mendikte Tuhan. Udah syukur, apapun disyukuri, ya, bentuk tubuh kayak begini, ya, kemampuannya ada positif, ada negatif. Pasti seseorang punya kelebihan dan kekurangan. Ada ilham, lain-lain, ya, skills. Itu harus dibaca dengan jujur, tanpa topeng. Apa adanya. Tanpa kejujuran, tidak mungkin orang akan menemukan Shirathul Mustaqim. Tidak mungkin orang akan menemukan ini nih pekerjaanku. Aku akan fokus di sini sampai till the end of time. Harus menemukan itu. Tidak mudah karena memang setan akan mempertakuti dengan kefakiran. Kalau situ gimana makan, gimana ini, takut tidak cukup, takut dianggap gagal, ya. Mana bentar lagi mau lebaran. Nanti kan suka kalau lebaran kumpul sama yang lain ditanya, sekarang kerja di mana? Karena takut dicibir oleh keluarga gitu ya, takut dipandang. Nah, itu jihadnya. Takut dipandang nggak keren, ya. Yang lain udah ganti mobil. Saya 10 tahun gini-gini aja. Gitu tuh merasa gagal tuh. Nah, itu kan hawa nafsunya. Itu jihadnya. Ya, sementara seseorang itu harus rela diatur oleh Allah Ta'ala, itu berserah diri.
Nah, kalau kita sudah ridho dengan ketetapannya, nggak apa-apa, aku punya mobilnya yang itu, pasangannya yang itu, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa, it's okay. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Itu jihadnya ya. Kalau sudah ridho dengan kodonya, itu tanda dia ridho sama kita. Kalau sudah begitu, mengembang cinta di dalam jiwa kita. Makin itulah keindahan dalam hidup. Semua menjadi bermakna. Semua hal yang namanya siang dan malam, yang namanya terlambat. Ya dulu kalau kesel kalau terlambat. Sekarang dimaknai, dinikmati saja. Belum saatnya memang gitu. Kan jadi indah. Dulu kalau doa tidak terkabul akan misuh-misuh. Mana sih Tuhan katanya mengabulkan doa. Aku minta segini aja nggak bisa. Kata Rasulullah, kalau orang bicara begitu, makin nggak dikabul doanya. Makin harus dibersihkan lagi. Kan banyak aspek-aspek dalam agama yang kita tidak tahu tuh ya. Adab berdoa, adab bicara. Nah itu suluk adalah untuk belajar itu. Belajar dari kisah nabi-nabi. Bagaimana kalau jiwanya lagi hilang sebentar aja, berantakan itu. Jadi kita sungguh dalam sebuah hal yang pelik dan sangat urgent, yang para sahabat dulu melihat ini, ya Allah, kalau enggak ditolong Allah tuh jelas nggak akan selamat. Gitu. Jadi inilah perjalanan Musa dan Bani Israel dari tanah lama, bumi lama ke bumi baru adalah untuk membawa kita kepada kehidupan yang lebih hakiki. Kehidupan yang lebih kita banget. Yang di situ mana dan sawahnya keluar. Di situ rezeki lahiriah dan batiniahnya ada. Yang di situ antara langit dan bumi menyatu. Aspek batiniah dan aspek lahiriah kita menyatu dengan damai. Namanya juga Darussalam, negeri kedamaian. Mau ke sana? Ya, itulah. Itu yang kita semua, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah jalan di mana orang-orang yang diberi nikmat. Di dalam surat An-Nisa 69, 4 golongan orang yang diberi nikmat, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Setidaknya level terendah itu harus solihin, yaitu orang yang sudah mengerjakan amal soleh. Itu yang dituntun dalam surat Toha ayat 82, urutannya adalah wa inilah ghafaru, dan aku menjadi maha pengampun bagi yang siapa? Taubat, iman, amal soleh, sumah tada, nanti ditunjuki. Itu sahabat-sahabat ya. Jadi hikmah dari 40 malam itu adalah masa membangun pikiran kita. Konsep-konsep kita di bumi harus benar cara berpikirnya. Tauhidnya mesti benar, supaya kita masing-masing, semoga Allah sampaikan ke the promised land, gitu ya, the Yerusalem, Darussalam masing-masing, sebuah kehidupan yang terbaik bagi diri kita. Semoga itu bisa tercapai sebelum masa kita perform di atas panggung selesai. Walau alam. Silakan sahabat-sahabat yang mau berdiskusi, bertanya atau sharing. Ini saya bacakan dulu yang di chat. Bisakah kita meninggalkan Mesir kita berkali-kali, lalu berkali-kali membelah laut dalam hidup? Ya, memang begitu biasanya. Namanya juga tawaf ya. Tawaf tuh nggak cuma sekali, 2 kali. Momen ininya, fenomenanya macam-macam. Ada Mesir kecil, Mesir sedang, Mesir besar, Laut Merah yang ke-1, ke-2. Itu namanya sa'i dan tawaf. Bolak-balik, circling. Betul. Ya, walau alam. Berikutnya, mirip dengan saya, Mbak. Sudah masuk 40 tahunan, sejak muda sering pindah-pindah. Oke. Ya. Nah, itu juga harus dibaca tuh. Kenapa ya? Sering Allah takdirkan pindah-pindah. Coba bikin satu buku khusus ya, yang memuat semua itu, perjalanan pikiran kita di list gitu.
di timeline usia segini lagi di mana, Allah perjalankan di kota mana gitu ya. Ada kejadian-kejadian signifikan nggak yang membentuk kita gitu. Itu dibaca semua. Terus ditawafi, jangan cuma sekali, 2 kali, terus gitu. Ya. Itu ya, kalau kita tidak memikirkan dan tidak meminta, ya Allah, siapa saya, itu tuh harus sampai setiap saat mikirnya harusnya. Tiap hari seminimalnya itu dipikirin, jadi bagian dari kegelisahan kita. Karena jangan-jangan kita hidup dalam sebuah topeng, bukan diri kita yang sebenarnya. And that's why kita nggak pernah bahagia yang utuh gitu. Selalu ada missing link, missing pieces, selalu ada hollow gitu, lubang di dalam jiwa kita, karena di situ kita nggak jejak, tidak teguh. Jadi kalau air tuh ya bocornya di situ. Kalau kapal tuh ada lubang di situ. Apa itu gitu. Berarti koordinatnya belum presisi. Nah, kepresisian itu yang kita cari dalam kehidupan. Makanya harus minta. Ya, Rasulullah pun minta gitu. Jangan engkau serahkan diriku pada diriku walau sekejap. Meminta untuk, ya Allah, tolong ilhamkan pemikiran-pemikiran, ide-ide yang hak saja gitu. Karena orang kebanyakan ide juga pusing. Benar nggak? Pengen ini, pengen itu. Oh, pusing. Waktunya terbatas, tenaganya terbatas. Udah mending Allah pilihkan aja deh, ya Allah. Keinginanku dipilihkan aja, teman-temannya mending dipilihin aja. Semua to-do list-nya yang mana ini disaring, ya Allah, supaya aku fokus. Nah, kekurangan kita tuh suka nggak minta. Jadi Allah biarkan, kalau nggak minta, biarkan kepada kemampuan diri sendiri, karena kita cenderung play God gitu kan, to-do list. Makanya Ibnu Athaillah berkata gini, kalau orang berakal, bicara tentang akal ya, begitu bangun pagi, itu pikirannya bukan hari ini aku mau ngapain ya, ini, nggak gitu. Pikiran yang pertama adalah, ya Allah dulu ya Allah, Engkau ingin aku berbuat apa hari ini. Jadi beda tuh, dia yang direct, biarkan dia bekerja dari belakang. Dan itu fungsi jadi khalifah sebenarnya. Khalifah itu representatif. Ya. Dulu saya kerja di perusahaan farmasi, ada medical representative. Representatif itu ya harus bicara sesuai dengan yang direpresentasikan. Kalau kata Allah ini baru jadi representatif sesungguhnya, jadi khalifah fil ard gitu yang sesungguhnya. Nah, setidaknya ayo kita mulai perbaiki dari mulai subuh deh. Ketika memulai hari itu penting banget ya. Be humble, sholat subuh tuh yang khusyuk ya, anggap ini hari terakhir. Ya Allah, kalau ini hari terakhir hamba, dan Engkau tahu betapa sedikit bekal hamba, betapa jauh perjalanan, dan Engkau tahu betapa banyak kekurangan, hijab-hijab diri, yang jika hamba itu bawa ke alam nanti celaka betul. Jadi hanya memohon ridhonya, hanya memohon rahmatnya, bimbing di hari ini. Aku serahkan diriku sepenuhnya, kehidupanku sepenuhnya padamu. Apapun yang terjadi, yakin ini dari Allah Ta'ala. Bimbing setiap pikiran, bimbing kata-kata, bimbing lisan, bimbing hati, gitu ya. Setidaknya di pagi hari. And yes, we're going to forget, ya. Kita akan lalai on the way, akan marah lagi, kejeblos lagi. And that's why ada sholat 5 kali sehari seminimalnya. Di waktu-waktu sholat itu, jadi kelalaian yang terjadi antara subuh dan zuhur, dihapus lagi, coba nangis lagi gitu ya di waktu zuhur. Nanti antara zuhur asar lupa lagi ya kan? Apa datang lagi gitu. Come and come. This is not caravan of despair, kata Rumi gitu. Walaupun engkau berkali-kali berdosa, lalai, datang terus, kata Allah. Datang. Dia selalu membukakan tangannya. Adalah kita yang ketika tidak mau datang, ya sudah. Selama masih ada nafas, sahabat-sahabat, setidaknya lakukan itu. Ya, ada di chat nih. Kita lihat. Sebentar. Kalau diamati ada beberapa kejadian yang berulang, betul. Memang biasanya berulang-ulang.
terbuka lagi satu hijab. Alhamdulillah. Saya merasa proses meninggalkan Mesir, membelah laut pertama. Oke. Iya, iya. Di sini ini introspeksi untuk diri ya. Alhamdulillah, Mbak Karimah tertarik membahas takdir. Misalkan saya tahu ada pilihan takdir yang saya rasa saya salah pilih, tapi sudah berlalu ya 4 tahun yang lalu. Apakah sebaiknya saya kembali on track ke pekerjaan yang tadi? Atau, nah ini 4 tahun sih udah kadaluarsa ya. Misalkan kita tuh harus jadi hamba sang waktu. We have to work with the flow. Itu beneran tuh. Itu the meaning of tasbih. Tasbih itu mengalir sabaha di dalam kehendaknya. Oke, kita punya referensi tidak on the track. Kayak kita juga nggak tahu ya, walau alam kan. Apa yang kita anggap on the track belum tentu on the track gitu lah kira-kira kata-kata Allah Ta'ala. Jadi kita harus senantiasa dalam ketakutan sebenarnya. Jangan pede, ini pilihan Allah. Itu bisa memancing makarnya gitu. Walaupun sudah di confirm banyak hal, merasa kemudahan dibuka gitu, harus selalu ya Allah jangan sampai tergelincir, jangan gitu. Selalu takut dia melepaskan genggamannya walaupun sedetik. Aduh, itu malapetakannya di situ. Ketika kita ambil alih setir, sedetik aja meleng, wah itu penyimpangannya ngeri banget. Satu langkah seperti di ular tangga tuh, kita nggak tahu ularnya wus jatuh ke bawah. Nauzubillah min dzalik. Itu tapi sebuah ketakutan yang indah, sebuah ketakutan yang membawa kita pengen memeluk Tuhan gitu. Ya Allah, pegang aku ya, pegang aku gitu. Aku tidak mau, pokoknya kalau anak kecil tuh nggak pegangan terus nggak mau dilepas. Itu mentalitasnya. Itu kalau kita membangun itu terus tawakal, nggak akan takut sama apapun. Nggak akan. Jadi ketakutan kita kepada segala sesuatu selain Allah jelas datang dari penyerahan diri kita kepada objek-objek itu. Ngeri ya? Beda banget tuh kalau kita menyerahkan diri pada Allah, jadi berani sama yang lain. Takutnya pada Allah sih, takut pada Allah membawa kita damai, aneh tuh ya. Biasanya kita kalau takut nggak damai. Takut mati, takut nggak bisa bayar sekolah, takut nggak bisa bayar rumah. Takut itu biasanya membawa gelisah, tapi takut kepada Allah anehnya membawa damai. Fear is the beginning of knowledge gitu di Alkitab. Bahkan karena takut itu diajari sesuatu di situ. Itu yang aneh. Itu yang seharusnya membawa kita, udah, aku dekatnya sama Allah aja. Udah lah. Pokoknya apa kata orang terserah. Pokoknya apa kata Allah. Yang kita sibuk adalah gimana ini di hadapan Allah. Di hadapan orang sih peduli amat gitu ya. Kita nggak ada. There's no business with them. Kita lahir ya dipinjemin semua ini. Tadinya nggak ada nama, nggak ada nafas, nggak ada jiwa, nggak ada raga. Tiba-tiba bisa ngomong, bisa melihat. Coba dari mana, sahabat-sahabat? Kita kembalikan itu semua. Semoga kita dalam penggal terakhir nih ya, sisa-sisa hidup yang ada, Allah beri rahmat. Semoga itu menjadi yang terbaik. Bisa menutup husnul khotimah. Menjadi penutup yang baik. Oke, yang lalu sudah berlalu. Tinggal banyak-banyak istighfar. Ya. Karena jelas kata Rasulullah, istighfar itu akan membuka rezeki. Rezeki lahir batin. Rezeki kedamaian batin tuh ya. Rezeki ilmu. Ya, rezeki cahaya. Agar fuadnya nyala. Tuh, akal dalamnya nyala. Ketutup kalau kurang istighfar. Tapi istighfarnya juga gimana bisa istighfar kalau dia tidak paham apa yang diistighfari gitu loh. Kan jadinya hambar. Coba kita sama pasangan ya. Kenapa? Kok kayaknya ngambek? Ya udah aku minta maaf. Adik kita tahu orang minta maaf nggak sungguh-sungguh gitu. Minta maaf deh. Cuman mulutnya aja. Nah itu kayak kita istighfar astagfirullah. Mulutnya doang.
hatinya nggak ngerti apa yang diistighfari. Kalau benar-benar istighfarnya benar ya, di dalam kitab Futuhat itu Ibnu Arabi mengatakan kalau istighfarnya benar, karena istighfar itu yang menutupi ada gap, keterjarakan, sebuah keberjarakan kita sama Allah Ta'ala. Dosa itu kan bikin jarak. And by all means yang namanya jahanam is about keberjarakan sama Allah Ta'ala. Itu yang bikin kita menderita dan di dalam neraka. Karena jauh dari sumber cahaya. Makin berjarak, makin berjarak. Istighfar menutupi itu. Lubangnya ditutup. Sekali kita istighfar dengan kualitas istighfar yang astagfirullah, itu saya hilaf lagi ya Allah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Satu malaikat dikirim nutup lubang itu. Tutup. Semua jalan itu membentuk jembatan. Kita tuh sedang menempuh Shirathul Mustaqim sebenarnya di sini. Coba perhatikan di dalam Al-Quran, kata Shirathul Mustaqim itu konteksnya di kehidupan ini. Karena yang disebut jembatan di sana di akhirat nanti bukan disebut Shirathul Mustaqim, tapi As-Sirat. Dalam di situ ada hal. Jadi Shirathul Mustaqim jembatan yang tegak. Tidak hanya lurus tapi mustaqim, kan tegak. Aqimus sholat, tegak. Ada sumbu vertikal. Agar di dalam setiap hal yang kita lakukan, Allahnya ada. Itu fungsi sumbu vertikal. Langitnya menyatu dengan buminya, itu terberkahi. Dan itu suluk. Dan itu the meaning of the journey, gini ya. Perjalanan panjang kehidupan kita yang di-capture dalam kisah Musa dan Bani Israel dalam perjalanan menempuh 700 km sampai ke Yerusalem. Ya, untuk membentuk Shirathul Mustaqimnya. Nah, kalau banyak bolong di dalam jembatan itu yang tidak diistighfari, lalai untuk diistighfari, dan istighfari karena tidak paham aku salah apa gitu. Maka orang yang dirahmati adalah dia yang ditampakkan kelemahannya. Dan sebenarnya kalau dia buka mata, buka telinga, buka hati ya, akan nampak bahwa di balik fenomena dia yang mencuri memang, tapi kesalahannya ada di aku. Itu harus sampai bisa begitu tuh. Aneh ya. Kalau kita kan lebih cenderung gara-gara dia. Tunjuk tangan gitu. Ya udah, nggak susah bersuluk kalau begitu. Padahal Allah mengizinkan sesuatu terjadi ya untuk mengambil hijab di dalam hati kita. Tapi tujuan itu tidak akan tercapai kalau kita masih lempar batu ke orang lain. Gara-gara dia nih aku begini. Ya udah, akhirnya yang salah dia. Kita merasa bersih. Gagal lah itu skema. Nanti dicoba lagi. Dengan yang lain. Begitu. Sehingga semua lapisan di dalam kolb kita harus bersih. Selapis demi selapis. Itu bersuluk. Wallahu alam. Ada pertanyaan soal penerimaan takdir. Kadang hari ini sangat ridho menerima keadaan, tapi beberapa waktu kemudian tiba-tiba berkurang ridhonya. Apa memang begini ujiannya? Ya memang ini natur orang yang dalam perjalanan begitu. Kan tadi sudah disebutkan, perjalanan itu susah ya, kurang air kadang-kadang. Kalau sudah sampai, itu nggak akan naik turun begitu. Stabil. Ya. Artinya apa? Jangan berhenti terus jalan. Memang naturnya begitu. Kadang-kadang sabar, kadang enggak. Itu natur orang dalam perjalanan. Makanya bersuluk terus, salik ya, jadi salik yang benar harus sampai Yerusalem. Tanah yang diridhoi. Ya, nanti kita akan mengungkap apa itu Yerusalem. Kenapa di situ ada? Karena ada Baitullah di situ ya. Dia berangkat ke Baitullah. Sejarahnya panjang ya. Berkaitan dengan setelah Sulaiman alaihissalam meninggal, kerajaan Yahudi terbelah dua, Yahudi utara, selatan gitu ya. Seru gitu. Tidak akan mungkin disebutkan sekarang. So, anyone wants to say anything? Silahkan open mic.
Masih merenung. Alhamdulillah. Silahkan mau share juga boleh. Ya. Insya Allah minggu depan kita ada satu pertemuan lagi sebelum jeda liburan musim dingin. Ya, apakah betul orang bisa tenang stabil di dunia ini? Ya, definitely. Dan itu setiap orang punya kapabilitas ke situ. Itu yang disebut sakinah. Sakinah itu bilang, oh sakinah samawa. Sakinah mau ada orang sakinah itu dari mana datangnya? Itu sakinah. Konsepnya dalam. Harus sampai Yerusalem. Baitullah kalau di surat An-Nur 35 tuh misbahnya udah harus punya nyala. Gitu. Sakinah itu dari situ. Yang nggak ada harus sampai kepada al-yakin ya. Sampai kepada yakin. Ya, teguh aja gitu. Nabi-nabi itu golongan manusia yang ujiannya terberat sedunia. Coba Nabi Ibrahim mau dibakar begitu ya. Gunung itu bakarannya bukan semeter 2 meter sampai menggunung. Panas banget bisa gosong dalam hitungan cepat. Jibril alaihissalam datang, malaikat tertinggi loh, malaikat muqarrabun. Mau nggak aku bantu? Kalau orang kan didatangin, wow malaikat Jibril keren gitu. Tauhid Nabi Ibrahim, nah, biarkan dia yang membuat aku di sini yang membantuku. Dia langsung sama Allah Ta'ala urusannya. Terus kata Allah, api dingin lah, begitu. Nabi-nabi ada yang badannya digergaji gitu ya, kehidupan ininya difitnah bertahun-tahun gitu. Tapi sakinah, tenang hatinya. Manusia kebanyakan aneh ya, tenang, hidupnya nggak bermasalah, enak, house with swimming pool, probably you name it lah, semua luxury dunia dapat. Toh nggak happy, toh bunuh jeder gitu. Itu harus jadi ayat tuh. Kenapa ya? Jadi apa dong ketenangan itu dari mana? Ya. Oke. Hanya melalui suluk bisa tercapai sakinah. Bagaimana dengan nabi-nabi yang cobaannya ada terus? Ya. Jadi untuk mencapai sakinah wajib bersuluk. Ya dalam suluk dalam konteks ya kan ya Al-Qur'an ya. Salahkah kemudian tempuhlah jalan kering di tengah laut, itu semua kita bicara Al-Quran. Memang panduannya seperti itu, harus berjalan. Lawong yang diminta tiap hari ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan. Ini dimintanya jalan kan, ya harus berjalan. You have to walk that path. Ya, walau alam. Anyone else? Silahkan. Boleh di open mic aja, jangan ragu-ragu, jangan. Silakan. Halo, Assalamualaikum, Pak Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Ini saya pertama kali sih open mic di sini ya sebenarnya. Lanjut yang cerita tadi teh sebenarnya ini terkait sama apa ya, kalau istilahnya yang buruan yang mudah didapat, kalau waktu itu pernah dengar dari Mbak Tessa juga. Nah, saya tuh ngerasa ada sebenarnya saya pas pekerjaan yang dulu tuh saya ngambil yang mudah didapat gitu, padahal ada satu yang sudah didapatkan, yang lain gimana ya, jadi waktu itu tuh saya kan punya dapat offering dari salah satu perusahaan gitu. Di samping itu saya juga dapat offering lain nih dari perusahaan saya yang sekarang gitu. Nah, secara kacamata dunia sih saya milih yang sekarang karena gajinya ya lebih besar gitu kan. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, sebenarnya saat itu tuh di yang pilihan pertama itu saya lolos dengan apa ya bisa dibilang mudah gitu. Nah, tapi di pilihan yang
saat ini saya kerja di sini itu entah kenapa banyak halangan gitu Teh sebenarnya. Kayak misalkan pas mau interview tiba-tiba koneksinya jadi gak ada gitu. Padahal sebelumnya saya udah coba koneksinya lancar-lancar aja, tapi pas mau interview tiba-tiba gak bisa gitu. Terus udah gitu udah koneksinya nggak bisa, akhirnya via telepon biasa. Via telepon biasa juga tiba-tiba nggak bisa juga. Kan itu sebenarnya suatu keanehan ya. Harusnya kan kalau seluler biasa lancar-lancar aja gitu biasanya. Iya. Terus saya pikir-pikir lagi kok kayaknya dulu tuh saya dihalang-halangin sebenarnya ke sini. Saya jadi mikir apa jangan-jangan saya sebaiknya bukan di sini gitu kan. Ya setelah refleksi ke belakang gitu. Iya. Mikir Tapi kayak yang di tempat yang sekarang itu gimana? Ada suatu hal yang didapat nggak? Hal yang positifnya apa? Masya Allah sih Teh, senangnya di yang sekarang itu dikumpulkan dengan orang-orang yang baik gitu ya. Lingkungannya Masya Allah gitu Teh, kayak misalkan ini apa soal ibadahnya juga bagus-bagus kan, lingkungan tuh, di lingkungan itu. Jadi kayak misalkan sholat duha itu biasa orang-orang kalau yang lagi ngantor kadang jam 8 jam 9 tuh pada ke musola sholat duha, terus kayak pas azan langsung berhenti semua meeting, langsung pada ke masjid gitu kan. Sebenarnya secara lingkungan bagus sih, dan saya senang gitu di sini kalau secara lingkungan. Cuman takutnya Iya. itu tadi, apa jangan-jangan saya Oh, dihalang-halangin tuh apakah pertanda atau bukan, yang kayak gitu-gitu tuh kalau kejadian seperti itu gitu. ya. Nah, hal-hal seperti ini ya, terima kasih Mbak udah sharing. Hal-hal seperti ini kan kita butuh klarifikasi dalam kehidupan ya. Kan ketidakjelasan itu bikin tidak damai ya. Ada yang shaky gitu di situ. Benar nggak ya dulu? Apakah saya di sini benar nggak? Ini momen fakir kita. Itu sebenarnya hari raya tuh kalau orang menemukan ruang fakirnya. Ketika kita tak berdaya sebenarnya, itu Allah ingin datang. Allah ingin memperkenalkan dirinya secara personal. Undang dia datang, ya. Sholat hajat kalau perlu, ya. Ikuti syariat Rasulullah aja, sesimpel itu kok. Ada macam-macam, ada sholat hajat, ada sholat taubat, ada itu buku-buku sholat sunnah, buka aja tuh, ada opsinya mau yang mana sholatnya, ada sholat tasbih, ya macam-macam. Jadi bangunlah sebuah ibadah khusus. Ya sahabat-sahabat, kalau kita mau jadi hamba yang spesial di matanya, di pandangannya, ibadahnya mesti spesial. Kalau mau suluk ya, kalau tips saya sih, jangan cuma sholat wajib, tekor. Ya, buat jiwanya tuh loh. Ya, kan sholat itu cahaya sebenarnya. Kalau semakin kita khusus, semakin cahayanya banyak, semakin jiwanya makan. Semakin jiwa makan, semakin dia kuat. Akalnya kuat, semakin akal kuat, semakin dia pinter ngebaca tuh. Oh ini tuh ini tuh itu. Itu aneh, harus bisa membedakan tuh ketika, oh iya ya, transformasi dulu tuh saya pusing kalau ngadepin kayak gini-gini, sekarang di situ kita melihat aku diubah olehnya gitu. Jadi bukan di situ kita baru merasa ini bukan aku nih, karena aku yang dulu nggak begini. Dan di situ kita bisa bertestimoni, di situ kita bisa mengagungkan Allah Ta'ala, di situ kita Allahu Akbarnya dalam, Allahu Akbar, di situ kita Alhamdulillahnya dalam. Sekarang yang sudah terjadi, ya. Makanya fokus saya lebih ke apa hal positif yang ada yang saat ini. Itu saja dulu. Lebih baik begitu, karena kalau sudah Allah izinkan terjadi, pasti ada kebaikan di situ. Jadi tugas Mbak Karimah adalah menggali kebaikan yang paling tinggi yang telah Allah siapkan di penggal ini, di episode ini, di tempat dimanapun kita berpijak, itu harus sampai dapat mutiaranya. Harus sampai dapat al-haqnya. Al-haq itu yang akan nanti ditimbang. Dalam Al-Quran dikatakan timbangan mizan di hari itu adalah al-haq. Berapa banyak sih kita meraih al-haq, kebenaran di balik itu semua. Jadi fokusnya ke situ,
Ya, daripada benar enggak, itu akan kita jadi melemahkan. Sekarang gini udah, alhamdulillah ya Allah, ya. Jadi ijab kabul itu powerful loh sahabat-sahabat ya. Komunikasi itu tidak hanya suami istri, sama anak, komunikasi sama Allah bisa banyak-banyak gitu. Ya Allah, aku terima nih pekerjaan ya. Terima kasih sekali. Terima kasih, mohon dibimbing. Nah gitu. Bicara gitu sama dia. Nanti hal-hal yang terbaiknya akan keluar, akan terbaca. Sebenarnya ada, cuman kalau kita tidak minta, nggak akan teridentifikasi itu semua. Itu pentingnya berdoa. Berdoa itu bukan buat Allah. Allah sudah tahu apa yang kita inginkan sebenarnya. Tapi ketika kita melisankan itu, ada sebuah conscious level di situ. Kita menjadi fokusnya menjadi berubah gitu di situ. Ya, jadi fokus yang ada ya dalam hal yang sama semua sahabat-sahabat juga ya. Aduh, dulu aku nikah sama itu, jangan-jangan kan dulu tuh sebenarnya tidak dipermudah. Jangan-jangan dia bukan jodohku. Udah nggak usah mikir begitu. Sekarang tuh pada kenyataannya kita dipasangkan. Ya nggak? Do your best itu. Apapun itu, dalam kasus Mbak Karimah, pekerjaan. Yang lain mungkin pasangan. Yang lain tempat tinggal. Yang lain keputusan untuk mengambil suatu pekerjaan, misalkan aktivitas, keputusan untuk meninggalkan pekerjaan, whatever it is, it's done. Done, it's done. Kalau sudah terjadi, Allah izinkan. Izin Allah itu suci. Berarti kalau diizinkan ada path lain, kata Allah, oke, kamu ambil ya, aku sudah simpan hikmah di sana. Temukan itu. Temukan itu. Di bumi di mana kita berpijak tuh sahabat-sahabat, itu harta karunnya di situ nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Jadi itulah sumber kebahagiaan kita, dan dengannya kita bisa be happy anytime, anywhere, dengan sakinah ya, dengan level sakinah macam-macam. Allah akan karuniakan kesejukan hati. Beda kalau sesuatu itu datang dari Allah, dia akan kokoh, nyes gitu ya, hangat, juga dingin. Yang dingin tuh mendinginkan yang amarah, mendinginkan apa? Senyum. Seperti dalam surat Fussilat, datanglah kalian, baik terpaksa, tau'an au karhan, sukacita atau terpaksa. So it's up to us, kita mau merespon takdir dia dengan sukacita atau terpaksa. Kalau aku pengennya bersukacita. And that's why kita buka kajian ini, so we can all be happy dengan apa yang ada ya. Badan boleh capek, hati boleh nangis, nggak apa-apa, yang namanya manusia ya, sedih ya sedih, yang nggak mungkin nggak nangis, nggak apa-apa, we admit that. Tapi kembalikan itu semua kesedihan, kesepian, penyesalan kepada Allah Ta'ala. Hanya Dia yang bisa membasuh hati kita, nggak ada yang lain, sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Alhamdulillah, insya Allah minggu depan terakhir sebelum tahun baru. Ya, karena 23 sampai 30 saya mau ke Belgia sama keluarga. Alhamdulillah, kita akhiri dengan doa akhir majelis, sahabat-sahabat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada khilaf. Semoga bermanfaat ya. Mari kita berjalan terus sampai mencapai Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit dulu. Makasih Iya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.